Shalom, selamat datang kembali di podcast STT Sampel Bandung. Dan pada hari ini bersama dengan saya, narasumber yang tidak asing lagi bagi kita ya. Di sini bersama dengan Bapak Donald Siwabesi MTH yang merupakan dosen dari STT Sampel Bandung. Nah, pada hari ini saya Kristi yang akan menjadi moderator dalam podcast kali ini. Baik Pak, sesuai dengan tema kita yang menarik pada hari ini bahwa temanya yang diberikan kepada kita bahwa proses jatuh bangun iman orang percaya. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin Bapak bisa sharing dari pengalaman atau ilmu-ilmu yang sudah Bapak pelajari atau dapatkan selama ini. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama, setelah seseorang berkomitmen untuk hidup dalam Tuhan, apakah mungkin orang itu masih mengalami yang namanya jatuh bangun dalam prosesnya? Baik, terima kasih Kristi. Ya, jawabannya itu tentu ya, bahwa seseorang yang setelah berkomitmen hidup dengan Tuhan, dia akan mengalami sebuah proses perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dan di dalamnya tentu ada pengalaman jatuh bangun ya dalam proses itu. Ya, kenapa bisa terjadi demikian? Karena satu ya, bahwa orang itu memang berkomitmen hidup dalam Tuhan, tapi dia masih hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini ya, yang dimana orang-orang sekelilingnya itu ya, dan kondisi dunia ini masih bisa terus menarik atau menyebabkan seseorang yang telah berkomitmen di dalam Tuhan itu untuk kembali ya jatuh bangun ya dalam perjalanan hidup itu. Dan ya itu juga bisa dimungkinkan karena begini ya, karena selama kita hidup itu selalu akan ada masalah yang terjadi. Benar. Kalau kita nggak mau terjadi masalah dalam hidup kita atau nggak ada masalah sama sekali dalam hidup kita, ya berarti kita sudah tidak hidup lagi kan? Iya Bang. Jadi selama hidup kan pasti ada masalah dan pasti itu berpengaruh pada perjalanan hidup jatuh bangun bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin jawaban saya itu. Seperti itu ya Pak. Jadi masih hidup dalam dunia pasti ada masalah dan di situ akan mengalami proses jatuh bangun ya Pak. Betul. Ya. Jadi orang yang berkomitmen bisa saja jatuh bangun. Terus bagaimana dengan seorang yang sudah bertobat terus dia berusaha untuk berkomitmen namun tetap mengalami jatuh bangun lagi Pak? Apakah Tuhan itu akan tetap menerima dia? Akan tetap menerima dia kalau dia misalnya jatuh bangun gitu ya, dalam posisi yang jatuh katakanlah begitu ya. Mungkin yang paling tepat pertanyaannya, apakah Tuhan masih memegang hidupnya sebagai orang yang sudah bertobat atau memberi hidupnya untuk berkomitmen dalam Tuhan. Ya, kita misalnya perhatikan firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 28 ya. Di situ dikatakan, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya tidak akan binasa. Dan lebih lanjut dikatakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kalau orang yang bertobat atau berkomitmen, dengan kata lain, orang yang sudah hidupnya diselamatkan oleh Tuhan, maka dia itu dalam genggaman Tuhan. Sampai kapan? Hanya 20 tahun ke depan saja? Tidak, dikatakan sampai selama-lamanya. Kalau saya bisa mengilustrasikannya secara sederhana, misalnya gini. Katakanlah tangan kiri saya ini adalah kita manusia yang berkomitmen dengan Tuhan. Lalu tangan kanan saya ini adalah Allah. Pada waktu kita bertobat atau kita berkomitmen bersama hidup dalam Tuhan, itu kita memegang Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan, Tuhanlah yang memegang hidup kita. Dalam perjalanan proses hidup bersama dengan Tuhan itu, kadang-kadang sebagai manusia, kita jatuh bangun ya. Pada waktu kita jatuh, mungkin pegangan kita lepas. Kita bangun lagi, kuat lagi pegang Tuhan. Ada waktu kita dalam masalah, pegangan kita lepas.
Tapi lihat pada waktu pegangan tangan kita lepas, siapa yang masih pegang hidup kita? Tuhan. Tuhan. Nah, ini gambaran bahwa jaminan kita itu bukan terletak pada kesetiaan kita yang rapuh. Kita mungkin seringkali gagal, tapi pada waktu kita gagal, Tuhan tuh masih pegang hidup kita. Dengan kata lain, Tuhan masih menerima, selalu memelihara, menjaga kehidupan kita. Nah, ini penting untuk kita pahami. Demikian jawaban saya. Walaupun jatuh bangun sebagai orang yang sudah beriman dan percaya, jatuh bangun tetap ada, tapi Tuhan selalu memegang dan selalu sampai selama-lamanya ya Pak. Baik Pak, jadi bagaimana seseorang dapat mengatasi ketika dia mengalami rasa bersalah yang besar atau tidak layak gitu Pak, dalam proses jatuh bangun itu? Baik, bagaimana seseorang mengatasi rasa bersalah ya? Nah, yang pertama, rasa bersalah itu kenapa ada? Karena pasti itu Tuhan taruh ya dalam hati seseorang, dalam nurani seseorang. Ketika dia mungkin melakukan kesalahan atau dosa dan karena itu dia jatuh, maka kalau itu Tuhan taruh ada rasa bersalah, jalan yang pertama tidak ada jalan yang lain selain datang kepada Tuhan, minta ampun. Kembali lagi ya. Kembali lagi, bertobat, kembali lagi. Tapi kalau misalnya jatuh bangun itu mungkin karena hal yang bukan karena dosa, misalnya karena disebabkan oleh orang lain yang melakukan hal yang buruk dalam hidup kita, atau ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita dan membuat kita itu jatuh atau kita gagal, maka caranya, kini yang kedua ya, kita perlu ingat bahwa banyak sekali tokoh dalam Alkitab yang memberikan teladan kepada kita. Mereka punya pergumulan yang sama seperti kita, jatuh bangun, tapi mereka kembali bangun, mereka kembali bangun hidup di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, yang paling penting kita ingat bahwa begini, dulu waktu kita bertobat, Tuhan selamatkan kita itu bukan karena semua kebaikan kita, ya. Tidak ada satupun kebaikan kita. Malah justru banyak sekali dosa dan kejahatan kita. Tapi Tuhan mau. Karena apa? Karena kasih-Nya. Dia beranugerah untuk selamatkan kita. Maka kalau sewaktu-waktu kita dalam perjalanan hidup gagal, kita harus ingat kembali kepada kasih Tuhan itu. Bahwa kalau dulu kasih Tuhan itu menerima kita, bukan karena kebaikan kita, bahkan saat kita masih berdosa, maka kebaikan kasih Tuhan itulah yang akan memungkinkan kita untuk diterima. Jadi ingat kasih Tuhan kembali, lalu bawa hidup untuk hidup bersama dengan Tuhan. Jadi caranya yang paling penting bagi kita adalah kita kembali kepada apa yang diajarkan melalui firman Tuhan. Bahwa ada kasih Tuhan yang pernah menyelamatkan kita, karena itu kita bisa kembali ya. Lalu kita diingatkan bahwa ada banyak teladan dalam Alkitab yang memberi teladan bagi kita dalam posisi kalau kita jatuh, kita gagal, kita bisa belajar dari mereka, kita bisa kembali. Lalu yang pertama tadi paling penting ingat juga, kalau itu kita jatuh karena dosa kita, bersyukur masih Tuhan taruh rasa bersalah. Itu berarti apa? Tuhan masih mengasihi, Tuhan ingin kita kembali. Dan karena itu bertobat. Ya responi itu lalu kembali bertobat. Ya itu hal yang penting untuk kita ingat atau kita jadikan pegangan untuk kita kembali kalau kita jatuh atau kita gagal. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang ditanyakan oleh Kristi. Baik Pak, jadi yang Kristi dapat simpulkan dari perbincangan kita tadi yang Bapak sudah sharing bahwa proses jatuh bangun orang percaya, iman orang percaya itu akan selalu ada selama dia masih hidup di dunia. Tetapi bagaimana dia mengingat kembali akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan yang telah diberikan kepada manusia. Tapi bagaimana dalam proses itu Tuhan mau melihat ketika kita jatuh atau bangun, apakah kita masih mau kembali kepada Tuhan ya. Betul. Seperti itu. Mungkin Bapak ada mau statement terakhir sebelum kita tutup? Ya,
dari saya bahwa kita bersyukur karena kita diselamatkan Tuhan oleh karena kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan yang bekerja menyelamatkan kita itu akan memastikan perjalanan hidup kita, walaupun kita mengalami jatuh bangun, tapi Tuhan selalu dengan kasih-Nya akan memegang hidup kita, akan berjalan bersama-sama dengan kita, dan memastikan bahwa kita bisa melewati perjalanan hidup dengan banyak sekali pergumulan itu karena kekuatan Tuhan. Maka terus beri hidup kepada Tuhan, bergantung kepada kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan, maka kita akan dibawa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Memang jalan kita tidak mudah sebagai orang percaya, tapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang akan terus memegang, menopang, atau menguatkan kita. Ya, kiranya Tuhan menolong saya, Kristi, dan semua Bapak Ibu untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan seperti itu. Baik, jadi mari Bapak Ibu dan kita semua berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan akan memegang hidup kita. Amin. Baik Pak, terima kasih untuk sharing-sharing hari ini, sangat memberkati, dan kami berterima kasih juga karena Bapak sudah bersedia untuk datang ke podcast STT Sempol Bandung. Baik, untuk itu Bapak Ibu jangan lupa untuk di-share biar mereka juga diberkati, dan juga jangan lupa di-like, komen, atau subscribe. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak.